Ya, adik-adik yang ada di rumah, pagi ini kita akan kembali melaksanakan ibadah online kita yang ada di rumah. Untuk adik-adik, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan kita. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk, kita bernyanyi hari ini merasa bahagia. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, Aku Anak Raja. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke dalam keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon, kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kaki dan menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi, Mata Tuhan melihat.
adik-adik, titah untuk hari ini yaitu titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau beribadah kepadanya. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun. Sebab semuanya itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan berkat. Mari kita sama-sama mengucapkan, "Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu." Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya pastinya udah dong ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan kepada kami adik-adik sekolah minggu GKPS karena Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan, tutup bungkus dan urapi kami Tuhan. Bapa yang baik, walaupun ibadah kami dilakukan di rumah kami masing-masing, itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan firman kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya dibuka ya. Kita bersama-sama bersama kakak untuk membaca firman Tuhan. Di bawah judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang. Berjaga-jagalah.
Ya, kata Tuhan di sini adalah berjaga-jaga. Tema kita adik-adik hari ini adalah berjaga-jaga ataupun bersiap-siap. Nah, apa sih berjaga-jaga itu? Ya, kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik tahu gak sih arti lawan kata dari berjaga-jaga? Ayo, pasti pada pintar kan di rumah. Kakak percaya ke adik-adik sekolah minggu GKPS karena pasti semuanya hebat-hebat. Ya kan? Lawan kata berjaga-jaga itu adalah tertidur. Nah, coba adik-adik sekolah minggu di rumah, kalau tertidur pules, dipanggil juga nggak denger, sampai mamanya teriak-teriak juga, papanya teriak-teriak, abangnya teriak-teriak juga nggak denger. Itu berarti tertidurnya pules banget sampai nggak denger orang manggil kan. Nah, coba bayangin kalau adik-adik tertidur pulas kayak gitu, nggak denger apapun yang terjadi di sekelilingnya. Bahaya nggak sih? Bahaya kan? Apa coba bahayanya? Ya bahaya kalau kita misalnya tertidur nih satu rumah pules, papa tertidur pules, mama tertidur pules, adik kakak semua tertidur pules. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya misalnya kalau maling datang, pencuri datang, karena kita tertidur pules, apa yang terjadi? Mereka main masuk, mengambil barang-barang berharga, TV, apa segala macam. Nah, tapi kalau kita berjaga-jaga, terjadi nggak seperti itu? Enggak. Apa supaya tidak terjadi maling masuk, pencuri masuk itu apa? Berjaga-jaga dengan cara kita kunci rumah, kita kunci jendela, semuanya udah rapi, baru kita tertidur. Ya kan, sama halnya kalau kita keluar rumah, kita kunci pintu, semuanya dimatikan, listrik dimatikan, gas dimatikan. Jadi ketika kita pergi pun tidak terjadi apa-apa. Itu namanya kita berjaga-jaga. Misalnya kalau kita pergi naik mobil, nah kalau supirnya kalau nggak misalnya berjaga-jaga, bahaya nggak? Iya kan, tiba-tiba nanti ada kecelakaan, tiba-tiba nanti misalnya bannya bocor atau apa. Nah, kalau kita berjaga-jaga, aman nggak? Pasti aman ya kan? Iya. Jadi kenapa Tuhan menginginkan kita untuk berjaga-jaga? Coba adik-adik, kenapa Tuhan menginginkan kita untuk berjaga-jaga ataupun bersiap-siap? Kenapa? Iya, jadi sebagai orang Kristen, kita pasti menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita semua adalah sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Terus adik-adik yang di rumah tanya, yang pertama kapan kak? Kok yang kedua kali? Nah, adik-adik ingat gak kalau kita merayakan Natal, yang kita rayakan setiap tanggal 25 Desember ataupun sebelum itu? Ingat kan? Pasti ingat ya. Natal itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Ya, yaitu dengan apa? Dengan menebus kita. Dia lahir sebagai anak manusia. Dia disalib. Sewaktu dia naik ke surga, dia berpesan. Sewaktu dia naik ke surga beberapa ribu tahun yang lalu, dia berpesan sama kita. Pesannya adalah apa coba? Dia ingin naik ke surga, ingin menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Dia bilang berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah. Jadi saat ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan? Coba, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu? Ya, kakak kasih contoh di sini salah, ada 3 kakak kasih contoh tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu yang pertama adalah bencana alam. Nah, bencana alam seperti apa coba adik-adik? Seperti gempa, tsunami, banjir, gunung meletus, itu adalah bencana alam. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang kedua, penyesatan. Apakah penyesatan itu? Ya, penyesatan itu adalah kayak
game online, kayak film-film kartun yang nonjok-nonjok, kayak apa ya, Mobile Legend. Nah, pasti adik-adik beberapa di sini yang udah main Mobile Legend ya kan. Nah, Mobile Legend itu sebenarnya nggak baik adik-adik. Kenapa kakak bilang nggak baik? Karena mereka memberikan contoh sama kita yang kasar, ya kan? Kakak pernah dengar adik-adik sekolah minggu GKPS Kana main Mobile Legend, tapi mainnya tuh yang kayak ngomongnya kotor, ngomongnya jorok. Itu kan berarti apa? Menyesatkan kita untuk ngomong yang nggak baik, yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Misalnya kayak GTA itu kan, kalau kakak lihat, kalau kakak nggak salah ya, itu kan kayak membunuh, nonjok, pakai palu lah, pakai tembakan. Itu kan kasar ya adik-adik. Itu membuat di pikiran adik-adik tuh jadi kayak, oh berarti bisa ngebunuh, bisa ngenonjok, bisa ngepukul orang, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Terus yang ketiga lagi, kejahatan semakin merajalela. Adik bisa nonton di TV ataupun lihat di YouTube, itu kejahatan tuh semakin banyak. Apa contohnya? Kayak misalnya anak-anak dimutilasi itu dipotong-potong, dibunuh, habis dibunuh dibakar, habis nanti dibunuh dibuang di got atau apapun segala macam. Begitu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi sampai saat ini pun, ya kan? Kayak corona itu apa? Itu bencana alam yang kita belum tahu obatnya apa, ya kan? Nah, tapi adik-adik, kalau kita berjaga-jaga, itu semua akan diluputkan dari kita, ya kan? Kalau kita jaga-jaga, adik-adik harus mempergunakan sosial media, mempergunakan game dengan baik. Nggak apa-apa, adik-adik nggak dilarang main game, cuman tahu bagaimana cara mempergunakan game dengan baik. Jangan misalnya diikutin kayak yang kakak bilang tadi, main game tapi sambil ngomong jorok apa segala macam. Itu tidak boleh. Itu Tuhan tidak suka seperti itu membuat kita jadi sesat, ya kan? Jadi adik-adik, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal kayak gitu? Apa berjaga-jaga yang seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita agar kita terhindar, terlindungi dari hal-hal yang seperti itu? Nah, dengan adik-adik berjaga-jaganya dengan cara berdoa. Banyak-banyak berdoa. Kita misalnya, adik-adik pasti udah tahu yang besar, udah yang kelas besar pasti tahu kan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu kita harus bisa membentengi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kata Tuhan Yesus di sini, bersiap-siap, berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus, nanti kalau Tuhan datang kita udah siap. Kita udah punya senjata. Pokoknya siap lah. Jadi Tuhan datang, terserah Tuhan deh gitu. Pokoknya aku udah siap. Aku udah mendengarkan firman Tuhan, aku udah baca firman, aku udah nurut sama mama, nurut sama papa. Jadi itulah penjagaan yang adik-adik sekolah minggu lakukan yang ada di rumah. Ya, jadi adik-adik, kita harus berjaga-jaga dari hal apapun itu. Oke adik-adik? Ya, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sangat luar biasa yang bisa kami dapatkan pada pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, kami berharap Tuhan yang adik-adik sekolah minggu Bapa, supaya mereka dapat berjaga-jaga dalam hal apapun itu Tuhan. Lindungi adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam sekolah mereka, dalam lingkungan mereka Bapa. Bapa yang baik, Kamu manusia yang penuh dengan dosa, ampunkan dosa kami Bapa, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari
Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengumpulkan persembahan kita ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa, diangkat semua tangannya ke atas. Kita mengucapkan Hubere doon hubani harajaon linebata. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Hubere doon hubani harajaon linebata. Amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami aseto rangganuk, sengboy dalanon nami solakana torsa, dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.